Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Ramadhani, NIM 8040190386 dari kelas 9 PS6. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah IT Entrepreneur dengan pertemuan ke-6 materi Digital Product. Di sini saya akan menjelaskan beberapa outline, definisi, jenis-jenis dan contoh produk digital, keuntungan produk digital, dan kekurangan dari produk digital. Kita masuk di definisi. Apa itu produk digital? Produk digital atau e-produk adalah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara online melalui media internet. Produk digital disimpan, dikirim, dan dipergunakan oleh format elektronik serta bentuk jual belinya melalui pemasaran digital. Nah, di sini terdapat contoh dari produk digital adalah aplikasi, perangkat lunak, game online, tiket elektronik, dan lainnya. Dan misalnya e-books. E-books bisa menggantikan buku konvensional yang masih menggunakan bahan kertas untuk memproduksinya, di mana bahan dari kertas adalah kayu yang diambil dari pohon-pohon di muka bumi yang dalam jangka panjang akan membuat pohon-pohon semakin habis atau pemanasan global. Di sini kita masuk di jenis-jenis produk digital. Yang pertama ada software. Aplikasi atau app saat ini begitu populer keberadaannya. Seiring dengan kemajuan perangkat elektronik sebagai smartphone, aplikasi yang umum digunakan oleh pengguna smartphone adalah Play Store dan App Store. Di sini Play Store dan App Store sangat berpengaruh ya, jika kita ingin mendownload suatu produk digital, kita melalui Play Store dan App Store. Dan kedua, e-books. Buku elektronik saat ini juga semakin populer dan menggantikan keberadaan buku konvensional dikarenakan mudah dibawa dan dibaca kapanpun menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone atau Kindle. Dan e-books sendiri juga mempermudah kita. Biasanya kalau mau membaca harus membawa buku kemana-mana, dan menggunakan e-books tidak perlu membawa buku, hanya menggunakan smartphone dan kita bisa membacanya kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, musik. Musik adalah bentuk yang lain daripada produk digital, diperdagangkan setiap harinya. Sangat populer melalui iTunes Store dan marketplace lain yang biasa diakses secara online, sangat memudahkan akses untuk membelinya secara resmi. Biasanya kita jumpai di Joox, Spotify, dan Reso. Video. Video juga diperjualbelikan secara digital melalui media internet, baik itu melalui langganan ataupun bentuk download seperti Netflix atau View. Desain. Berbicara tentang aktivitas marketing yang lain, tak lepas dari desain. Jika kita ingin membuat produk digital, kita harus membutuhkan suatu desain untuk materi bahan promosinya. Peluang yang inilah oleh para desainer dengan menjual produk digital berupa aset grafis berupa ikon, brush, karakter kartun, tanda baca font, dan sebagainya. Dan di sini ada beberapa template yang diperuntukkan untuk membuat desain: template banner Facebook Ads, template post Instagram, template stories WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Others. Contoh marketplace yang di apps atau Play Store banyak ya, tapi sini saya mengambil contoh Tokopedia. Di Tokopedia kita bisa untuk mengisi ulang pulsa, paket data, e-money, atau roaming. Dan kita juga bisa membeli tiket seperti tiket kereta api, tiket pesawat, tiket bus dan travel, dan sebagainya. Di sini terdapat beberapa karakteristik pemasaran produk digital dan produk fisik. Ada perbedaan dari produk digital dan produk fisik. Yang produk digital, keterampilan. Kebanyakan IT minded paham menggunakan komputer dan internet, sedangkan produk fisik sedikitnya IT minded yang paham menggunakan komputer dan internet. Dan anggaran. Menengah ke atas, berani mengeluarkan budget yang besar apabila produk yang didapat sesuai dengan yang dibutuhkan. Sedang produk fisik rata-rata low budget, tidak mau mengeluarkan uang banyak, menggunakan internet untuk mencari produk dengan harga yang terjangkau. Tujuan online, mencari produk yang biasanya mengatasi masalah yang sedang dihadapi, sedangkan di produk fisik sendiri mencari informasi produk yang akan dibeli. Produk digital, kepastian membeli kurang dari 50% kepastian pembelinya, sedangkan produk fisik lebih dari 50% kepastian membeli.
Nilai kepercayaan dalam produk digital, nilai terhadap produk digital yang bersangkutan sebesar 60%, sedangkan kepercayaan pada si penjual sebesar 40%. Sedangkan di produk fisik, kepercayaan terhadap si penjual 60% dan nilai terhadap produk fisik 40%. Dan kita masuk di keuntungan dari sebuah digital produk, ada mengurangi biaya produksi. Produk digital lebih hemat biaya jika seseorang menjual karya tulisnya berupa buku itu secara offline dan e-books tadi itu berupa online. Maka bisa dibandingkan jika penulis tersebut menjual secara offline dalam bentuk buku akan membutuhkan biaya percetakan yang tidak sedikit. Sedangkan apabila menjual dalam bentuk e-books cenderung akan memakan biaya yang lebih kecil dibandingkan produk fisik, karena e-books itu kita bisa menggunakan PDF atau lain sebagainya ya. Dan mudahnya jaringan bisnis. Mudahnya membangun jaringan bisnis merupakan sebuah keuntungan menggunakan produk digital. Mengapa demikian? Ya seperti yang kita ketahui bahwa pemasaran online serta dukungan banyak alat akan lebih mudah diakses dan mengembangkan seperti melalui media sosial. Dari jika kita ingin mengembangkan suatu usaha, kita bisa mempromosikannya lewat Instagram, media sosial yang lain. Itu lebih memudahkan jaringan bisnis kita tersebar dan diketahui oleh banyak orang. Mendapatkan harga tambahan. Upselling merupakan strategi marketing untuk mendapatkan omset tambahan dari hasil menjual produk tambahan yang saling berhubungan. Misalnya ketika kita ingin membeli sebuah aplikasi, maka terdapat iklan-iklan yang menawarkan aplikasi produk yang berhubungan dan kita biasanya tertarik dan kita akan top up aplikasi itu dengan biaya tambahan. Dukungan marketplace. Marketplace merupakan sebagai jembatan penjual produk digital, misalnya Google Play Store, App Store, dan menjadi marketplace terbaik di aplikasi smartphone. Selanjutnya, di setiap keuntungan pasti terdapat kerugian. Nah, di sini beberapa kerugian dari produk digital. Mudah ditiru. Di Indonesia masalah plagiatisme atau peniruan sangatlah marak dan susah terhitung lagi, dikarenakan belum ada hukum pasti tentang perilaku plagiat ini. Selanjutnya, pesaingnya semakin banyak karena setiap orang menyadari bahwa internet sangat berguna untuk memajukan suatu usaha. Mereka akan berlomba-lomba untuk membuka usaha yang sama. Maka dari itu kita harus membutuhkan suatu kreativitas. Karena apa? Jika misalnya kita mempunyai suatu brand yang sama atau suatu produk yang sama, kita harus membuat kreativitas supaya ada poin penting, poin tambahan membuat produk yang kita jual menjadi berbeda dari orang lain. Karena kreativitas memudahkan kita untuk bertahan di usaha kita sendiri. Selanjutnya, reputasi perusahaan yang mudah sekali hancur. Biasanya di dalam digital marketing disediakan kolom komentar bagi konsumen agar bisa memberikan ulasan atau komentar pada perusahaan yang dituju. Jika ulasan bagus, maka traffic pengunjung perusahaan Anda maka semakin meningkat dan bagus pula, sebab ulasan daripada customer lama bisa dibilang sangat berpengaruh untuk menarik minat para customer lain untuk mengetahui suatu produk kita. Dan sekian dari penjelasan tentang produk digital, dan saya akan menjelaskan tentang pertemuan 7 materi Teach Talent. Di sini ada poin-poin yang akan saya jelaskan, definisi Teach Talent pada transformasi 4.0 dan skill talent. Kita masuk di bagian definisi. Apakah itu talent? Pada Teach Talent, talent adalah potensi atau kemampuan khusus dan unik yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dan Teach Talent itu sendiri merupakan proses terkait pengelolaan manajemen sumber daya manusia atau MSDM perusahaan di mana proses-proses tersebut semakin dioptimalkan dengan dukungan teknologi informasi. Dan di sini terdapat ilustrasi dari Teach Talent yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam transformasi 4.0. Di sini ada yang pertama recruitment dan
job candidates. Kalian bisa melihatnya sendiri, terdapat ilustrasinya. Kita lanjut di talent-talent yang sangat dibutuhkan. Talent-talent yang sangat dibutuhkan adalah memahami talent apa yang dibutuhkan memahami talent apa yang dapat dibutuhkan dengan memahami kemampuan apa yang dibutuhkan di bisnis digital itu. Meskipun hasilnya akan bervariasi, bisnis digital yang sukses memiliki beberapa ciri umum, yakni berfokus pada pelanggan, beroperasi dengan cepat, responsif, serta dapat menciptakan rasa kepemilikan. Dan di sini ada ilustrasi dari experience designer, Scrum Master and Agility Coach, Product Owner, Next Gen Machine Developer Engineer. Di sini saya akan menjelaskan tentang experience designer and engineers. Saat pengalaman pelanggan menjadi semakin penting, perusahaan perlu berinvestasi pada IT talent untuk memberikan pengalaman tersebut. Dengan desainer berpengalaman yang secara khusus berfokus pada hati pelanggan melalui penelitian etnografi, human-centered design, dan siklus test and learn yang cepat. Perusahaan dapat semakin cepat menenangkan hati pelanggan. Contohnya adalah front-end mobile engineer yang biasanya merupakan software engineer berpengalaman 3 hingga 5 tahun dalam membangun antarmuka pengguna seluler dan web yang bekerja tinggi, dapat diskalakan dan elegan. Selanjutnya, Scrum Master and Agility Coach. Agile Development, di mana perangkat lunak dikembangkan pesat dan siklus berulang, adalah inti yang menggerakkan mesin teknologi. Keberhasilan pendekatan Agile bergantung kepada kepemilikan Scrum Master untuk mengelola tim selama proses pengembangan. Scrum Master membutuhkan bukan hanya kepemimpinan yang hebat dan memampukan timnya, tetapi juga menambah pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Dan lanjut di product owners. Peran ini sering disebut sebagai mini CEO untuk sebuah produk digital. Pemilik produk dengan jelas mendefinisikan visi suatu produk atau layanan, diberikan sepenuhnya untuk membuat keputusan yang memberikan nilai bisnis yang tinggi, dan berfokus pada KPI untuk melacak kemajuan. Pemilik produk bekerja langsung dengan pengembangan insinyur desain pengalaman dan pemangku kepentingan layanan bisnis setiap harinya. Lanjut di full stack arsitek. Peran ini sangat penting dalam lanskap teknologi yang lebih kompleks dan cepat berubah. Full stack arsitek harus fasih di semua komponen teknologi yang mencakup antarmuka, pengguna web, seluler, layanan middleware, dan database backend, dan memiliki kedalaman di suatu atau beberapa area. Next Gen Machine Learning Engineers. Ketika perusahaan bergerak menuju pembelajaran mesin, mereka membutuhkan generasi baru atau insinyur perangkat lunak yang tahu cara menggunakan data, dapat memprogram dalam lingkungan komputasi yang skalabelnya, misalnya cloud, Hadoop, dan lainnya, dan memahami cara memperbaiki algoritma dalam kode perangkat lunak mereka. Mereka fasih dalam teknik komputasi distribusi, memiliki pengalaman menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang berbeda dan menerapkan secara efektif. Misalnya memilih modal yang tepat, memutuskan prosedur pembelajaran yang sesuai dengan data, memahami parameter berbeda yang mempengaruhi pembelajaran, dan lainnya. Next Gen Machine Engineers, tadi sudah ya, maaf terdapat kesalahan. Masuk di DevOps Engineers. Dengan kemajuan komputasi awan dan infrastruktur sebagai perangkat lunak yang dapat diprogram sumber daya infrastruktur, misalnya jaringan, server, penyimpan, aplikasi, dan layanan,
dapat dengan cepat disediakan, dikelola, dan dioperasikan dengan upaya minimal. Untuk membangun dan memanfaatkan kemajuan teknologi ini, organisasi membutuhkan insinyur DevOps, integrasi, pengembangan, dan operasi yang memiliki pengalaman untuk menavigasi ekosistem komputasi, infrastruktur, dan pembangunan yang berubah dengan cepat. Selanjutnya, di skills. Dengan semakin banyaknya konsumen yang menanti-nanti the next big things, perusahaan pun berlomba-lomba memenuhi tuntutan itu. Tentu, perusahaan pun semakin ingin memiliki talent-talent yang tepat dari pengembang perangkat lunak dengan keahlian yang diperlukan. Selanjutnya, di teamwork. Dalam membangun sistem IoT, kerjasama tim dibutuhkan. Tim dasar IoT mencakup masing-masing seorang electrical engineer, medical engineer, industrial engineer, embedded system designer, back-end developer, front-end developer, and product manager. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki masing-masing anggota tim terkait peran yang dimilikinya, maka semakin tercapainya tujuan sistem dan pengguna akhir sistem, semakin baik fungsi keseluruhan dari sistem itu sendiri. Selanjutnya di business intelligence. IoT terkait pengumpulan, penyimpanan, dan analisis aliran data dari perangkat pintar. Jika kita tidak memahami nilai data, bagaimana kita akan memahaminya? Perangkat keterampilan yang diperlukan termasuk analisis data sensor, manajemen pusat data, analitik prediktif, dan pemrograman dalam Hadoop dan NoSQL. Selanjutnya, di information security, Internet of Things (IoT) tadi singkatan dari Internet of Things sudah mengalami beberapa serangan seperti DDoS, botnet. Keamanan tidak boleh dijadikan opsi dalam mengembangkan perangkat IoT. Keamanan merupakan hal wajib. Keinginan untuk menjaga keamanan informasi berarti bahwa pengembangan yang terbiasa dengan Vulnerability Assessment, Public Key Infrastructure atau PKI Security, Ethical Hacking, dan Wireless Network Security will be key players. Di sini terdapat keywords untuk kriptografinya. Di sini terdapat keywordsnya. Ada kriptografi, autentikasi, non-penolakan, enkripsi, ciphers, infrastruktur kunci publik, kriptografi, kurva elliptikal, dan sebagainya. Dan UI atau UX design merupakan pengetahuan umum jika konsumen tidak akan membeli produk yang tidak bisa mereka gunakan. Antarmuka antara alat dan yang konsumen gunakan haruslah efektif dan mudah ramah pengguna. Responsif web design dengan visual yang dinamis merespon ukuran layar platform dan orientasi. Service design atau memastikan bahwa ujung produk adalah user merupakan skill sangat dibutuhkan pada aspek ini. Hardware interfacing. Pemrograman perangkat keras penting jika ingin menjadi embedded engineer, mempelajari bagaimana interface program seperti GPIO 1.2C berjalan penting untuk mendukung kesuksesanmu. Mengetahui setidaknya satu sistem operasi seperti Linux dan suatu sistem tertanam atau embedded system seperti Contiki akan sangat menyenangkan jika memilikinya. IP networking. Dalam IoT, sensor-sensor yang tertanam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Informasi yang dikumpulkan dikirim untuk dianalisa. Jaringan di mana informasi menganalisis harus didesain agar lancar meski pada lalu lintas yang besar. Harus aman serta dapat diandalkan. Pengembangan harus mengetahui dasar-dasar OSI, bagaimana protokol konektivitas bekerja dan
pada standar terbaru sistem komunikasi IoT. Automation. Sebuah survei di McKinsey menemukan bahwa 40% dari IoT berada dalam operasibilitasnya. Diberikan dengan sejumlah besar data dan antarmuka, pengembangan yang tahu bagaimana menghubungkan pengujian API otomatis dengan pengujian manual akan menjadi orang-orang yang benar-benar membawa produk mereka ke pasar. Design for data. Big data memacu IoT dan pekerja dari software engineers, network engineers, dan UX engineers adalah memastikan bahwa data bekerja dengan mulus bagi pengguna. Kota-kota mulai membuka big data mereka dengan tujuan agar pengembangan memecahkan masalah infrastruktur dan memberikan solusi-solusi inovatif. Kemampuan membaca dan menafsirkan data dengan cara yang berarti akan paling dicari. Machine Learning and AI mengumpulkan dan menganalisa sejumlah besar data hanya akan masuk akal jika kita mampu menguraikan pola dan akhirnya memprediksi hasilnya. Ketika IoT menjadi lebih kompleks dan ada di mana AI akan dipanggil untuk menangani lebih banyak tugas dan membuat keputusan otonom. Dan itulah yang terakhir. Sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.